Wah, masih dua orang ya. Kita tunggu teman yang lain. Ya Pak, tunggu yang lain aja Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun cuaca belakangan ini kadang hujan, kadang panas. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, sebelumnya ada informasi sedikit, namun saya juga masih belum tahu karena semalam tiba-tiba suratnya katanya ditarik kembali dan untuk memberitahuan lanjutannya masih belum ada terkait adanya kuliah umum di tanggal 11 November pukul 9 melalui Zoom. Jadi seluruh mahasiswa ilmu hukum, prodi ilmu hukum diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tadi saya sudah sharekan di grup kita. Nah, apakah ada perubahan atau tidaknya nanti kita lihat perkembangannya. Namun kalau di surat tersebut dibuat bahwa perkuliahan hari ini diganti ke perkuliahan umum itu. Nah, namun kenapa surat sepertinya ada sedikit revisi, jadi ditarik kembali. Nah, itu. Nah, revisinya juga masih belum
ada dikirimkan. Jadi saya putuskan hari ini tetap melakukan perkuliahan seperti biasa. Kalaupun nantinya hari Jumat diwajibkan juga kembali untuk mengikuti Zoom meeting-nya dalam kuliah umum, ya silakan untuk hadir juga dalam kegiatan Zoom meeting yang dilaksanakan oleh pihak kampus. Nah, karena daripada kita nggak melaksanakan perkuliahan, nantinya berdampak kepada nilai ataupun sistem yang ada di e-learning maupun di portal. Baik, jadi eh, untuk perkuliahan hari ini, sebelum perkuliahan, nah seperti kelas yang lainnya saya ada memberikan tugas. Nah, karena kita ini hanya 10 orang, jadi dibuat kelompok atau individu nih. Karena kalau nggak salah kelas ini belum ada saya sampaikan mengenai tugas. Jadi nggak enak juga yang lainnya ada saya berikan tugas, namun di kelas ini tidak ada. Nah, bagaimana apakah tugas kita sifatnya individu atau kelompok? Kalau dilihat jumlah mahasiswa aktif selama 4 pertemuan ini ada 8 ya. Saya mohon maaf semalam yang minggu lalu, ya kan, tiba-tiba ada pertemuan. Nah, sehingga terkendala untuk hadir. Nah, namun untuk materi pembelajarannya sudah bisa nantinya dilihat di portal. Kalau memang portalnya tidak ada, bisa dilihat di e-learning-nya. Nah, hari ini ada 7. Kalau pertemuan kedua ada 8 orang, berarti 2 orang yang dari pertemuan pertama sampai dengan terakhir itu belum pernah masuk sama sekali. Nah, ayo gimana keputusannya? Tugas kelompok atau individu? Gimana Nuke sarannya? Individu pun bisa, Pak. Kelompok pun bisa. Tapi menurut teman-teman yang lain nggak tahu. Ya, pilihannya lah, kelompok atau individu. Jadi kita lihat nanti voting suara terbanyak mana nih, individu atau kelompok. 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 Sofian, Kelompok, Pak. kelompok. Kelompok aja, Pak. Oh, kelompok semuanya ya, baik. Berarti kalau diperhitungkan ada 10, maka satu kelompok 2 orang, ya kan, dalam membuat makalah ataupun karya tulis mengenai pemerintahan daerah.
Jadi untuk tema silakan bebas, untuk kelompok juga silakan bebas, saudara pilih sendiri. Jangan sampai kawannya sendirian, nggak ada kelompoknya, ya kan? Nah, kemudian untuk seluruhnya nantinya dikumpul di pertemuan ke-10, langsung kita persentase. Yang pertama, nah, jadi sistematika penulisannya yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di dalamnya ada latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, manfaat tujuan. Manfaat penulisan. Kelima, metode penulisan. Kemudian di bab 2-nya pembahasan A, B. Kemudian bab 3 simpulan dan saran. A, simpulan, B, saran. Baru yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini sub bab atau sistematika yang harus ada di dalam tulisannya nanti. Nah, apa itu latar belakang? Ya, mengenai mengapa saudara tertarik mengambil tema ini. Ya kan, apa yang menjadi dasarnya sehingga menarik ini temanya diangkat. Rumusan masalah. Apa yang mau dilihat? Kita ambil contoh misalnya adalah tentang pertanggungjawaban gubernur dalam penggunaan APBD tahun 2021 misalnya. Nah, rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum tentang APBD tahun 2021. Yang kedua, tanggung jawab, ya kan, analisis pertanggungjawaban gubernur dalam penggunaan APBD tahun 2021. Nah, misalnya itu rumusan masalahnya. Nah, maka tujuan penulisannya bagaimana? Berapa tadi rumusan masalahnya? Ada 2. Maka tujuannya juga 2. Yang pertama adalah untuk menganalisa dasar hukum mengenai APBD Sumatera Utara tahun 2021. Yang kedua untuk menganalisa tanggung jawab gubernur dalam penggunaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Nah, itu tujuannya, manfaat penulisannya. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Nah, apa manfaat teoritisnya? Untuk menambah wacana, bahan bacaan dan segala macamnya. Nah, ini boleh lebih dari 1. Kalau tujuannya seberapa banyak rumusan masalah, maka segitulah tujuannya. Nah, kemudian pembahasannya metode
penulisan. Nah, kita menggunakan metode penulisan atau penelitian hukum normatif yang diambil dari sumber-sumber hukum yang ada. Nah, pembahasannya berapa tadi rumusan masalahnya? 2, maka subbabnya 2, jangan lebih gitu subbabnya. Tapi sub-subbabnya boleh lebih. Ya kan? Yang pertama itu dasar hukum APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Kita bercontoh tulis ya kan. Dasar hukum APBD Sumut 2021. Misalnya di sini ada subbabnya lagi, ya kan? 1, Undang-Undang Pemda misalnya. Nah, 2, Perda Sumut. Nah, apa isinya kan gitu. Nah, yang subbab keduanya pertanggungjawaban gubernur dalam penggunaan APBD Sumut 2021. Nah, inilah dia yang ada di dalam pembahasan. Ya kan? Nah, simpulannya juga gitu. Berapa jumlah pembahasannya? 2, maka 2 simpulannya. Nah, sarannya boleh lebih dari 1. Nah, diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, ini sistematika yang harus dimuat di dalam tulisannya nantinya. Kemudian dikerjakan di kertas A4. Jenis huruf Times New Roman. Ukuran 12. Spasi 1,5. Jumlah halaman minimal 12 halaman. Nah, jadi ini untuk ketentuan dalam menulisnya. Nah, jadi kita samakan nantinya semuanya. Nah, dalam penulisannya bukan menggunakan yang left rata penuhnya, ratanya, tetapi harus menggunakan rata penuh. Nah, supaya nampak kerapiannya seperti buku kan dia menggunakan rata penuh, tidak left ataupun right. Oke, ini dia untuk aturan main dalam tugasnya. Apakah semuanya paham? Paham ya. Kalau dengan ngangguk paham lah pokoknya. Nanti bisa dilihat juga nantinya ininya. Ya mau
Kalau nantinya seandainya ada yang ternyata yang utama kelompok ini ya harus yang aktif dulu kan gitu pembagiannya. Jangan nantinya yang nggak aktif, jadi kasihan kawan yang satu lagi karena satu orang, satu atau saya ubah ajalah karena kasihan juga kan kalau 2. Nah 3 jumlah anggota kelompok minimal 3 orang. Berarti ada yang 4 orang 1. Nah, begitu dikumpul karena dia 3 kelompok, dikumpul pada pertemuan 11. Nah, agak longgar ya. Jadi kumpul pada pertemuan 11. Atau bisa dilihat dikumpul itu pada tanggal kalau tidak ada, perubahan 27 Desember 2022. Ya kalau tidak ada perubahan dari kebijakan prodi, mana tahu ada libur atau segala macamnya. Nah, ya kan 27 Desember 2022. Nah, yang sama saya adalah, hard copy-nya. Silakan untuk yang ke teman kelompok lainnya apakah mau, soft copy-nya di-share, ya monggo silakan, nggak ada masalah. Atau mau diperbanyak juga seperti hard copy-nya juga nggak ada masalah. Nah, apakah pada saat nantinya presentasi boleh, menggunakan infocus, Pak? Boleh, silakan. Mau dibuat PowerPoint-nya pun boleh, tidak dibuat pun nggak masalah. Nah, itu tergantung kreativitas saudara. Nah, dalam tugas ini nantinya, penilaiannya yang utama adalah individu. Jadi bagaimana saudara memahami isi dari yang saudara buat sendiri. Jadi jangan nantinya hanya satu orang jokinya, yang lainnya tidak, memahami isinya, kan itu dia. Jadi silakan bagaimana, mekanisme dalam membuat tugasnya itu dikembalikan kepada saudara, berarti masih ada 7 minggu lagi, ya kan, untuk membuat atau 6 minggu lah, 6 minggu lagi untuk membuat tugasnya ataupun 1 bulan lebih dari, sekarang kan gitu. Nah, saya rasa kalau dibuat tuh 1 hari siap, tapi kalau nggak dibuat 1 tahun pun nggak akan siap-siap, kan gitu. Karena tradisi kita memang, di injury time biasanya baru buat tugasnya. "Kapan terakhir dikumpul?" Nah, kan gitu kita selalu bertanya, kan gitu. Kapan terakhir dikumpul, bukan kapan awalnya dikumpul, kan gitu. Nah, boleh nggak Pak kami kumpul ataupun, sekopinya dulu untuk diperiksa sebelum tanggal 27 ataupun pertemuan ke-11? Boleh, silakan. Boleh nantinya di-share, mana tahu ingin saya revisi terlebih dahulu, nanti akan saya revisi, ya kan, baru setelah bagus, ya bisa eee, perbanyak kan gitu. Oke, untuk tugasnya sudah paham semuanya? Tapi, nampak ini kan, yang saya tulis ini kan di layar saudara? Nampak, Pak. Oke, baik. Oke. Nah, inilah dia, nanti silakan bisa kalaupun lupa, bisa di-screenshot ataupun dilihat lagi nantinya di, video record-nya.
Baik, jadi kita lanjutkan kembali untuk materi kita sekilas tentang ya materi pertemuan ketiga. Video recordnya sudah saya buat dan di portal sudah saya upload, nanti yang di e-learning lah setelah ini nanti coba saya upload supaya bisa saudara lihat. Nah, jadi dalam melaksanakan tugas pemerintahan pada awal perkuliahan kita sudah sepakat, maka hal yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah ketika dia menduduki jabatannya, yaitu membuat peraturan. Kan, karena amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, pemerintah daerah dapat membuat peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan kondisi dari masyarakatnya ataupun sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Nah, kenapa? Karena tujuan negara ataupun pemerintah pusat adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi, untuk melakukan pemerataan ataupun untuk melakukan pembangunan secara merata di seluruh provinsi ataupun daerah yang ada di Indonesia, maka pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, ketika pemerintah pusat juga ingin mencampuri urusan pemerintah daerah, juga menjadi hambatan. Maka diberikanlah otonomi, hak atau wewenang bagi daerah untuk mengurus urusannya sendiri. Nah, tetapi dalam arti tidak dilepas, ya, karena bahasa urusannya sendiri terkadang kan ditafsirkan, ya udah terserahmu lah mau ngapain itu daerah, nggak peduli saya, kan gitu. Ya kalian aturlah sendiri, saya sudah kasih kewenangan. Nah, masa saya harus yang memikirkan lagi, kan gitu. Nah, tetapi tetap pemerintah pusat ini harus bisa menjadi sebagai pengawasnya gitu ya. Jadi daerah tidak boleh dilepas begitu saja, kan. Nah, tapi tetap ada eee, pantauan. Kenapa? Karena harus sama. Sama, sejalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, jauh sebelum Indonesia merdeka ataupun sebelum penjajahan, ternyata Indonesia telah mengenal adanya sistem pemerintahan daerah.
Bentar. Ekspres nggak ada loh Pak. Yang di Serdang. Yang paling nggak ada, ekonomi nggak ada katanya. Loket pembayarannya penuh kali. Bawa orang ngambil itu apa? BLT. BLT. Nggak jebak gue kan. Kalau mbak gue. Oke. Upaya di sini ada di saya bagian yang ini pembayaran titip pajak. Ini buat itu parkir 2000. Oke, mohon maaf ya, ini ada tadi saya suruh anggota untuk bayar pajak. Baik, jadi jauh sebelum Indonesia merdeka ataupun masuknya penjajahan di negara kita, Indonesia ada mengenal sistem pemerintahannya sendiri. Nah, apabila kita lihat review sistem pemerintahan pada masa lalu, Indonesia terbagi ke dalam berbagai macam daerah. Nah, dulu namanya Nusantara, di mana setiap daerah tersebut memiliki sistem pemerintahan, yaitu kerajaan. Nah, raja memiliki kekuasaan tertinggi di dalam sistem pemerintahannya. Jadi apa yang dikatakan oleh raja, maka itulah yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, raja juga dibantu. Nah, inilah maksud dari otonomi juga, ada pelaksanaan otonomi itu kan pemerintah daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, kan gitu. Nah, raja dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat-perangkat yang ada di bawahnya. Nah, misalnya di daerah Majapahit atau Sriwijaya ada namanya Tumenggung, kan gitu, ataupun bupati. Nah, kalau sekarang kan gitu. Nah, kan di setiap provinsi ada kabupaten kotanya. Nah, ibaratkan provinsinya ini adalah pemerintah pusatnya. Sedangkan kabupaten kotanya adalah pemerintahan provinsinya. Kan itu. Nah, seperti itulah dia. Jadi, pemerintah pusat ini memberikan kewenangan kepada pemerintah yang ada di bawahnya. Nah, kenapa? Supaya cepat untuk melaksanakan peraturan yang dibuat oleh raja, kan itu dia. Nah, misalnya di Tanah Delhi, ya kan, Kesultanan Delhi. Nah, di daerah-daerah lain sebutan sultannya itu adalah datuk. Ya, bukan sultan. Sultan itu hanya satu, yaitu Sultan Delhi. Nah, di Binjai, misalnya di Langkat, di Serdang Bedage, Deli Serdang, kemudian di Madinah, misalnya.
Nah, semuanya panggilannya terhadap kepala pemerintahannya adalah Dato. Inilah menunjukkan sudah mengenal ini sistem pemerintahan daerah di negara kita. Sebelum Indonesia lahir ataupun sebelum pemerintahan Belanda menduduki Indonesia. Nah, bagaimana sejarah, saya anggap ini otonomi daerah, tapi sama dengan pemerintahan daerah. Mohon maaf ya, bentar ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, sebelum dijajah Belanda, di, di Jawa ada berlangsung pemerintahan namanya Kerajaan Mataram. Ya kan? Nah, di mana dalam masa kerajaan tersebut di satu daerah mohon maaf, agak terganggu yang namanya tenggorokan. Dalam melaksanakan pekerjaan di daerah yang ada di Mataram dipimpin oleh seorang bupati, tapi dengan nama jabatan lain yaitu Tumenggung. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kita sudah mengenal Nah, selain itu dari masa 2000 tahun yang lalu sebelum Indonesia ada, pemerintah telah memiliki Indonesia memiliki sistem negara yang disebut dengan kerajaan. Ada tadi Sriwijaya berpusat di Sumatera, berkuasa lebih kurang 1000 tahun. Nah, kemudian ada Majapahit berkuasa lebih kurang 232 tahun. Nah, jadi lebih lama kerajaan Sriwijaya. Inilah yang membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia ini dulu negara yang sudah berkembang. Seharusnya kita sudah menjadi negara maju, tidak lagi berkembang. Kenapa? Karena sudah mengenal sistem pemerintahan untuk sebagai pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat, namun dalam ruang lingkup yang kecil kan gitu pada saat itu. Nah, setelah pemerintah Belanda memasuki Indonesia, nah negara kita bernama Hindia Belanda. Yang dari Nusantara kemudian berubah nama menjadi Hindia Belanda. Karena jajahan Belanda juga sampai ke India. Nah, pada masa itu
Indonesia kan belum memiliki undang-undang yang tertulis, masih undang-undang yang tidak tertulis, yaitu hukum adat. Dan hukum adat merupakan peraturan yang tidak tertulis, tetapi kita akuin hukum adat ini menjadi salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pemerintah Belanda membuat satu undang-undang dasar bagi seluruh wilayah yang ada di Hindia Belanda yang disebut dengan Reglement, yang di dalamnya terlihat sistem sentralistis. Namun terdapat ketentuan kabupaten di Jawa dan Madura. Jika dipandang perlu, gubernur jenderal dibagi dalam distrik-distrik. Hal itu menunjukkan dan membuktikan adanya struktur pemerintahan Indonesia yang asli, tidak sebelumnya kedatangan Belanda. Nah, jadi dibagi-bagi wilayah kita itu oleh Belanda untuk memudahkan penerapan RR dengan sistem sentralistis atau terpusat. Nah, kemudian RR diganti menjadi Indies Start Regeling atau IS dengan ketentuan yang sama, dengan mengadakan perubahan walaupun tambahan yang menjadi landasan adanya desentralisasi. Kemudian setelah adanya penggeseran dari paradigma pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi, seluruh wilayah Hindia Belanda dibagi dalam lingkungan kerja yang disebut wilayah. Untuk kepentingan penyelenggaraan, kemudian wilayah merupakan kesatuan geografis tanpa perangkat sendiri dan tanpa keuangan sendiri. Jadi pemerintah dilaksanakan secara sentralistis ekstrim. Jalurnya hanya dekonsentrasi. Nah, jadi daerah tidak diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri. Nah, ibaratkan daerah itu hanya sebagai kegiatan operasional, pelaksana daripada undang-undang. Ketika ada pendapatan, maka seluruh pendapatan itu diserahkan kepada pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang akan memberikan jatah lah bagian ataupun kebutuhan dari daerah tersebut. Jadi tidak bisa mengelola keuangan sendiri seperti yang sekarang, ya kan, APBD kan gitu. Ini enggak ada. Jadi hanya perpanjangan tangan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kutip itu kutip, ambil ini ambil. Nah, itu aja tugasnya. Ya kan, artinya mengawasi masyarakat itu tidak menjual hasil alam itu ke orang lain, semuanya kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi ini hebatnya perusahaan Belanda ini ya, VOC, ya kan, supaya sumber daya alamnya itu tidak lari kemana-mana, mereka menggunakan kekuatan militer untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat kita pada masa itu. Nah, makanya di distrik-distrik tadi, ya kan, pemimpinnya itu ya paramiliter gitu ya.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian di Jawa dan Madura diberlakukan Gestur Hervorming Wet atau Undang-Undang Penyesuaian Pemerintahan yang berupa suatu undang-undang yang bermaksud menyesuaikan pemerintah wilayah dengan berlakunya undang-undang desentralisasi bermaksud membentuk dewan lokal. Nah, artinya inilah baru dibagi kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Di Jawa dan Madura dibagi dalam 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan ada 2 daerah government terdiri dari Surakarta dan Yogyakarta. Ini seperti daerah istimewa. Mengenai penyelenggaraan sistem desentralisasi dilaksanakan tahun 1905. Nah, di mana kepada daerah otonominya ataupun bupatinya ataupun daerah kabupaten kota madya hanya bertugas untuk mengurus jalan, jembatan, bangunan, pekerjaan umum, pengairan, kesehatan rakyat, pemerataan pertanian, dan peternakan. Nah, jadi untuk pengelolaan keuangan juga masih berada di pemerintah pusat ataupun sentralistis tadi. Ada 7, ada 2. Tadi cukup tadi? Ini cukup. Cukup. Iya. Ya, silakan Agus, kalau terputus silakan masuk lagi. Ya kan? Nah, jaringan kita maklumi. Nah, kemudian pada daerah kabupaten kota yang sama tingkatannya dengan kabupaten, ada juga hak otonominya di luar Jawa dan Madura langsung diperintah oleh government. Secara ketatanegaraan berada pada tahap atau tataran antara provinsi dan kabupaten yang mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada masa Belanda dengan corak sentralistis, sehingga semua urusan pusat atau pemerintahan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal. Kemudian mulai ada desentralisasi terbatas yang mulanya diawali dengan adanya desentralisasi urusan terbatas yang sifatnya adalah pembentukan wilayah administrasi. Nah, kemudian barulah mulai sedikit demi sedikit untuk otonomi tersebut diberikan kepada daerah, kabupaten, atau kota dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Ada desentralisasi. Oh, berarti di apa? Ya. Nah, sentralistis ini artinya seluruh aktivitas diawasi oleh pemerintah pusat. Jadi semua kebijakan itu ya kan, nah ditentukan oleh pusat. Nah, daerah hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terbatas sesuai dengan yang diamanatkan oleh pemerintah pusatnya. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya otonomi ini pada masa Hindia Belanda
belum berjalan sebagaimana utuhnya gitu ya. Masih hanya sebagian, ya kan, ataupun masih separuh-separuh antara memberikan kebebasan atau tidak kan gitu. Jadi tidak secara menyeluruh pemberian hak otonomi ini pada daerah-daerah kabupaten kota yang menjadi wilayah dari government. Nah, inilah yang terus berlangsung hingga pemerintah Belanda kekuasaannya berakhir dan diambil oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942. Nah, pada masa pemerintahan Jepang masih memberlakukan sistem pemerintahan yang ada pada masa Hindia Belanda. Kenapa? Karena Belanda hanya ingin membuat satu kekuatan militer di setiap daerah jajahannya dan untuk mengambil hasil alamnya guna mendanai perang pada masa itu, yaitu Perang Dunia. Nah, sehingga dia tidak banyak merubah sistem pemerintahan yang ada. Tetapi hanya melakukan perubahan yang cukup fundamental dengan membagi Hindia Belanda menjadi dalam 3 wilayah militer, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Sebagai wilayah angkatan darat, pemerintah melakukan penetrasi ke dalam kehidupan masyarakat jauh lebih intensif dibandingkan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, masa penjajahan Jepang, pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan militer yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia dengan penyelenggaraan yang sesuai dengan kepentingan Angkatan Perang Jepang yang bersangkutan. Dengan melanjutkan pemerintahan yang telah ada, yaitu pemerintahan dari masa Hindia Belanda. Nah, tapi perlakukan kebijakan-kebijakan yang ada pada masa Hindia Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dari pemerintah Jepang. Nah, pemegang kekuasaan pemerintah militer tertinggi adalah Dainippon yang juga memegang kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal. Dengan sistem pemerintahan menghapus jalur dekonsentrasi. Nah, dengan demikian masa penjajahan Jepang tersebut, Indonesia diperintah dengan pembagian urusan seperti ala Jepang, yaitu pimpinan bala tentara Jepang sebagai pemerintah pusat yang dikuasai Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Sedangkan pemerintah daerah tetap diserahkan kepada bupati, namun namanya diganti yaitu Kincho, wali kota disebut Shiko, dan semuanya di bawah residen yaitu Sukokan. Nah, susunan pemerintah ini diatur di dalam Osamu Seri nomor 27 tahun 1942. Jadi tidak terlalu banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, tetapi dampak yang dirasakan oleh rakyat kita sangat luar biasa beratnya ketimbang pada masa Hindia Belanda. Nah, kenapa? Karena
rakyat kita dipaksa untuk terus bekerja menghasilkan sesuatu untuk mendanai perang kan. Nah, bagaimana memaksa orang bekerja tanpa harus membayarnya, ya kan? Nah, ini yang menjadi trik daripada pemerintahan Jepang pada masa itu. Nah, setelah Jepang kalah Perang Dunia, maka Indonesia segera melakukan persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada PPKI dan ada BPU PKI. Yang telah terbentuk sebagai lembaga kebangsaan Indonesia pada tanggal 9 Agustus oleh tokoh bangsa Indonesia. Nah, sejak Indonesia merdeka tahun 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia telah mengumandangkan Granom ataupun hukum dasarnya, yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita lihat tidak mungkin satu hari bisa membuat satu undang-undang dasar ini. Tapi undang-undang ini sudah dirumuskan oleh tadi panitia persiapan atau badan usaha dan umum kemerdekaan Indonesia. Nah, sudah dirumuskan, tinggal pengesahannya di tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi di negara kita. Jadi dasar desentralisasi ataupun dasar otonomi daerah yang ada di Indonesia, tadi yang saya katakan bisa dilihat di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar. Nah, Indonesia dibagi ke dalam daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi ke dalam daerah kabupaten kota. Nah, jadi masing-masing daerah provinsi maupun kabupaten kota ini dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara langsung. Ini pasal 18 setelah amandemen, tetapi sebelum amandemen masih dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menentukan siapa yang menjadi kepala daerahnya. Nah, jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Hal ini kenapa? Karena luasnya Indonesia dan dibagi kepada daerah-daerah yang besar dan kecil, terutama berbagai macam aneka ragam suku bangsa kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka harus adanya keserasian sebuah aturan hukum. Nah, kemudian aturan ini harus menyesuaikan dengan kondisi kearifan lokal dari masyarakat setempat. Nah, agar pelaksanaan pembangunan bisa merata kan gitu. Nah, jadi sistem desentralisasi atau otonomi daerah pada tahun 74 dibuatlah suatu peraturan tentang pembagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian sampai dengan undang-undang yang terakhir, ya kan, Undang-Undang 32 2014 sebagaimana sudah dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 kalau tidak salah. Nah, disitulah menjadi dasar lahirnya pemerintah daerah dengan sistem otonomi yang seluas-luasnya.
Baik, untuk sampai di sini apakah ada yang mau kita diskusikan ya kan supaya jangan ngantuk ataupun bagaimana kita tutup aja lah Pak perkuliahan kan gitu. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Abraham. Ada Iya, hadir Pak. di mana posisinya Abraham? Saya di rumah Pak. Di rumah. Ahmad Adi Harja. Ada Ahmad Adi, nggak ada. Akbar Hakim Lubis. Saya Pak, Lagi di mana posisi? di rumah Pak. Di rumah. Antor, ada ya. Lagi di mana posisi Antor? Di rumah, Pak. Baik, Nasrullah Rizki. Hadir Pak, Di mana posisinya? di rumah Pak. Nuke. Hilang deh. Oke, lagi putus-putus jaringan. Rizky Pratama. Ya. Ada Rizky Pratama. Ada Rian Ardiansa. Hadir Pak. Di mana nih posisinya? Kayak jauh suaranya. Ya Pak, di rumah Pak. Di rumah. Siap Pak. Oke, Sofian Anugrah Laia. Hadir Pak, Lagi di mana posisinya? di rumah Pak. Oke, Tasya Widya. Di mana posisinya? Enggak, Pak. Ada Tasya, Sofian, ada Tasya, nggak ada. Ini Agus Sitorus, Antor atau ada beda lagi? Namanya Agus belum ada. Sitorus saya, Pak. Yang Agus Sitorus Itu Bapak bacanya dari mana, Pak, Agus Sitorus? ini dari WA Group ada. Oh, keren dari akun Zoom-nya, Pak. Enggak. Di WA Group kita. Mohon maaf Pak, jaringan saya error, izin masuk lagi Pak. Oh, itu saya, Pak. Oh. Antor Sitorus, Pak. Soalnya di nama apanya sini Agus ya kan? Agus Sitorus. Makanya kok nggak ada namanya. Baik, 3 orang yang hadir, Rizky, Ahmad Adi Harja, sama Tasya. Bagaimana? Apakah perkuliahan kita lanjutkan atau kita akhiri? Cukup lah ya. Ya, semuanya pada diam aja ya kan. Oke, baik, sampai jumpa. Pertemuan kita minggu depan masih tetap perkuliahan online sesuai dengan portal sampai dengan pertemuan ke-7, nanti pertemuan ke-8 tanggal 16 bulan 12 baru kita tatap muka kembali yaitu pada saat UTS. Demikian, terima kasih, sampai jumpa minggu depan pada waktu yang sama dan link yang sama. Selamat beraktivitas, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.